Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah konsep yang umumnya terkait dengan psikologi dan neuroscience. Ini merujuk pada bagian dari pikiran seseorang yang tidak sadar atau tidak langsung dapat diakses oleh kesadaran sadar. Alam bawah sadar mencakup berbagai proses mental, pikiran, ingatan, dan perasaan yang tidak selalu tersedia untuk pemikiran sadar sehari-hari. Beberapa hal penting tentang alam sadar antara lain pikiran-pikiran tak sadar. Alam bawah sadar mengandung berbagai aspek diri kita, seperti ingatan lupa, dorongan-dorongan, harapan, dan keinginan yang tidak selalu kita sadari dengan mudah. Proses mental. Alam bawah sadar juga mencakup proses mental yang mendukung fungsi otomatis, seperti mengendalikan detak jantung, pernafasan, dan refleks otot. Peran dalam pengambilan keputusan. Alam bawah sadar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ini dapat terlihat dalam keputusan yang didasari pada intuisi atau perasaan yang sebenarnya muncul dari pemrosesan alam bawah sadar. Freud dan alam bawah sadar. Konsep alam bawah sadar pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikoanalis terkenal. Freud mengusulkan bahwa sebagian besar proses mental terdapat di luar kesadaran sadar dan dapat mempengaruhi perilaku kita. Terapi dan pemahaman diri. Beberapa bentuk terapi seperti psikoanalisis dan terapi kognitif mencoba untuk membantu individu menjelajahi alam bawah sadar mereka guna memahami masalah, konflik, atau trauma yang mungkin mempengaruhi perilaku dan emosi mereka. Penelitian ilmiah. Konsep alam bawah sadar terus menjadi subjek penelitian di bidang psikologi dan neuroscience. Ilmuwan berusaha untuk memahami lebih banyak tentang cara alam bawah sadar beroperasi dan bagaimana ia mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Menganalisis alam bawah sadar kita dapat menjadi tugas yang kompleks, karena alam bawah sadar adalah area pikiran yang tidak selalu mudah untuk diakses secara langsung. Namun beberapa teknik dan pendekatan dapat membantu Anda lebih memahami dan merenungkan aspek-aspek alam bawah sadar Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk menganalisis alam bawah sadar. Yang pertama, meditasi. Meditasi adalah cara efektif untuk mengakses dan menjelajah alam bawah sadar Anda. Dengan meditasi, Anda dapat memusatkan perhatian pada diri sendiri, merenungkan pikiran dan perasaan yang muncul tanpa penilaian, dan secara perlahan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang diri Anda. Kemudian yang kedua, jurnal harian. Menulis jurnal harian adalah cara lain untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan yang mungkin berasal dari alam bawah sadar. Dengan menuliskan pengalaman harian, impian, keinginan, dan ketakutan, Anda dapat mengidentifikasi pola pikiran dan emosi yang mungkin merujuk pada alam bawah sadar Anda. Selanjutnya yang ketiga, terapi.
Bekerja dengan seorang profesional terapis atau psikolog dapat membantu Anda menjelajahi alam bawah sadar Anda. Terapis dapat membantu Anda mengidentifikasi pola pikiran dan perilaku yang mungkin berkaitan dengan alam bawah sadar Anda, serta memberikan panduan untuk mengatasi masalah yang mungkin Anda hadapi. Lalu yang keempat, analisis impian. Impian seringkali dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar. Mencatat dan menganalisis impian Anda dapat memberikan wawasan tentang masalah atau konflik yang mungkin ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian yang kelima, pengamatan diri. Perhatikan reaksi dan emosi Anda terhadap situasi dan pengalaman sehari-hari. Ketika Anda merasa terganggu atau bereaksi secara berlebihan terhadap sesuatu, pertimbangkan apakah reaksi tersebut mungkin berkaitan dengan alam bawah sadar Anda, dan ini membantu Anda mengidentifikasi pola perilaku yang tersembunyi. Kemudian berikutnya yang keenam, mindfulness. Praktik kesadaran atau mindfulness melibatkan pengamatan tanpa penilaian terhadap pikiran dan perasaan Anda saat ini. Ini dapat membantu Anda lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam pikiran Anda, termasuk pikiran yang berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Alam bawah sadar mencakup berbagai pikiran, perasaan, dan keyakinan yang mungkin tidak selalu kita sadari dengan mudah, namun dapat berperan dalam membentuk sikap dan tindakan kita. Berikut akan saya jelaskan beberapa cara alam bawah sadar dapat mempengaruhi sikap kita. Yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Banyak keyakinan dan nilai-nilai yang memandu tindakan kita sebagian besar berakar dalam alam bawah sadar. Misalnya keyakinan tentang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia secara keseluruhan dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang situasi, dan hal ini dapat tercermin dalam sikap kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang mungkin telah terlupakan atau terkubur dalam alam bawah sadar kita dapat mempengaruhi sikap kita terhadap hal-hal tertentu. Trauma, pengalaman positif atau pengalaman pahit dapat memberikan kontribusi signifikan pada sikap kita terhadap topik tertentu. Lalu yang ketiga, bias tak sadar. Alam bawah sadar kita dapat mengandung bias tak sadar, seperti bias sosial atau rasial, yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita tanpa kita sadari. Bias-bias ini dapat mempengaruhi sikap kita terhadap kelompok tertentu atau topik tertentu. Selanjutnya yang keempat, emosi tak sadar. Emosi yang muncul dari alam bawah sadar kita seperti rasa takut atau ketidakamanan yang mungkin tidak kita sadari dapat mempengaruhi sikap kita terhadap situasi atau orang lain. Lalu yang kelima, peran dalam pengambilan keputusan. Saat kita membuat keputusan, alam bawah sadar dapat memainkan peran dalam mengarahkan kita pada pilihan tertentu. Bahkan ketika kita percaya bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran sadar. Dalam beberapa kasus,
Pemahaman lebih lanjut tentang alam bawah sadar kita dapat membantu kita mengatasi sikap dan perilaku yang tidak diinginkan dan memungkinkan perubahan yang lebih positif. Terapi dan pengembangan diri adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda menjelajahi alam bawah sadar Anda dan memahami dampaknya pada sikap dan perilaku Anda. Selain itu, kesadaran diri kita tentang alam bawah sadar dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam hidup Anda. Alam bawah sadar adalah konsep yang sangat terkait dengan bidang psikologi manusia. Ini adalah salah satu aspek penting dalam pemahaman pikiran dan perilaku manusia. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, perilaku, dan proses mental manusia. Dan alam bawah sadar merupakan salah satu bidang studi dalam psikologi. Sigmund Freud, seorang tokoh terkenal dalam sejarah psikologi, memainkan peran besar dalam mengembangkan konsep alam bawah sadar dan mempopulerkannya. Freud memahami alam bawah sadar sebagai wilayah pikiran yang tidak selalu dapat diakses dengan mudah oleh kesadaran sadar, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada perilaku manusia. Sejak Freud, banyak teori dan penelitian psikologi telah mengembangkan pemahaman tentang alam bawah sadar, dan banyak ahli psikologi memahami bahwa alam bawah sadar memainkan peran penting dalam membentuk pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Oleh karena itu, penelitian psikologi melibatkan eksplorasi dan analisis alam bawah sadar dalam konteks berbagai topik, termasuk perkembangan individu, motivasi, gangguan mental, dan proses pengambilan keputusan. Dalam bidang psikologi, ada berbagai aliran dan teori yang berbeda tentang alam bawah sadar, seperti psikoanalisis, psikologi kognitif, psikologi perilaku, dan lainnya. Masing-masing aliran ini memiliki perspektif unik tentang peran alam bawah sadar dalam psikologi manusia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa alam bawah sadar bukanlah entitas fisik yang dapat diamati secara langsung, tetapi lebih merupakan konsep abstrak yang membantu kita menjelaskan sebagian besar proses mental yang tidak terpapar secara langsung dalam keadaan sadar. Menganalisis alam bawah sadar adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Tidak selalu mudah untuk sepenuhnya memahami atau mengidentifikasi semua aspek alam bawah sadar Anda, dan hasilnya mungkin berbeda untuk setiap individu. Selain itu, jika Anda merasa terganggu oleh isu-isu emosional atau mental yang dalam, konsultasikan dengan seorang profesional kesehatan mental yang berkualitas untuk membantu Anda menjelajahi alam bawah sadar Anda dan mengatasi masalah tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.